lagi di BWK, Bincang Bersama Oscar. Seperti yang sudah diposting di Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci, di episode 8 kali ini kita akan dibagi menjadi 2 sesi loh. Dan tentunya kita akan membahas hal yang gak kalah fun dan insightful dari episode-episode sebelumnya. Nah, jadi kedua kita yang luar biasa akan membawakan tema kita di episode 8 ini, yaitu pentingnya tayangan bermutu demi menciptakan generasi berkualitas. Nah, untuk sesi pertama ini, saya Michelle Vanessialin yang akan memandu jalannya acara. Jadi langsung saja kita sambut gestar kita, yaitu Kepala SMK Cinta Kasih Suci, Pak Edi Supeno. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar Bapak sangat baik sekali, luar biasa ya. Jadi Bapak tetap diberikan kesehatan di masa pandemi. Sebelumnya terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi gestar di episode 8 kali ini. Ya. Nah Pak, jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah pentingnya tayangan bermutu demi menciptakan generasi berkualitas. Kita semua mungkin sudah pernah merasakan ya Pak, ketika kita selesai menonton suatu tayangan, maka itu akan berpengaruh ke pikiran kita. Ada yang mengatakan kalau tayangan itu sebagai tuntunan masyarakat. Nah, karena itu tayangan yang disajikan haruslah bermutu bagi penonton supaya bisa menciptakan generasi yang baik. Jika tayangan yang ditonton itu bersifat negatif, maka itu akan memberikan dampak yang negatif pula bagi kita. Salah satu contoh dampaknya dapat menyebabkan menurunnya kualitas generasi muda. Nah, Pak, manusia, terutama anak-anak dan remaja, cenderung mencontoh apa yang mereka lihat. Jadi tayangan seperti yang ada di televisi dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku dan juga kualitas dari generasi muda. Menurut Bapak, seberapa besar sih pengaruh tayangan bermutu dalam menciptakan generasi berkualitas? Dan tayangan seperti apa yang bisa dikatakan bermutu bagi masyarakat? Ya, betul sekali Michelle ya. Manusia adalah produk dari lingkungan ya. Jadi cara kita berbicara ya, cara kita bersikap, cara kita berjalan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita ya. Jadi sangat besar sekali apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton itu mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi kalau yang kita lihat sesuatu yang positif ya, maka kehidupan kita cenderung bisa menjadi manusia yang berpikir positif ya. Demikian pula sebaliknya ya, kalau kita selalu menonton tayangan-tayangan yang berisi berita-berita yang provokasi ya, berita-berita negatif, maka secara tidak langsung ya mindset kita juga terbentuk ya, karena si pembuat berita itu ada misi tertentu ya yang akan mengubah mindset seseorang ya sesuai dengan kehendak pembuat berita. Maka ya tayangan-tayangan positif sangat penting di dalam pembentukan kepribadian generasi muda ya. Sangat besar sekali pengaruhnya tayangan-tayangan di dalam kehidupan kita ya. Di mana nantinya seseorang bisa optimis ataupun sebaliknya orang bisa menjadi pesimis, itu berasal dari apa yang ditonton ya, baik itu melalui televisi, baik itu melalui media sosial ya. Misalnya kita masuk ke dalam suatu grup WA ya, yang di dalamnya di situ berisi berita-berita provokatif. Maka secara langsung ataupun tidak langsung cara berpikir kita akan berubah ya. Maka ya sebaiknya kita hindari untuk mengikuti grup-grup WhatsApp ataupun misalnya kita mendengarkan berita-berita yang isinya selalu memprovokasi kehidupan kita. Jadi menurut Bapak besar sekali ya Pak pengaruhnya? Ya, betul sekali. Karena perilaku kita itu selalu terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi kalau misalkan tayangan yang kita tonton itu kayak bersifat provokasi, itu juga akan merubah mindset kita gitu ya Pak? Betul. Ibarat kata ada satu pepatah ya, jika kita dekat penjual minyak wangi ya, maka kita akan bau harum. Demikian pula sebaliknya, kalau kita dekat tempat sampah, maka kita juga akan ikut bau ya, seperti itu ya. Itulah kehidupan kita. Jadi lingkungan kita sangat besar sekali mempengaruhi kehidupan kita ya. Walaupun awalnya ya kita tidak berbuat sesuatu yang negatif, tapi kalau kita
berada di dalam lingkungan yang negatif, maka secara perlahan ya kita akan terbawa, ya cara berpikir kita akan masuk ke sana. Ya, demikian pula sebaliknya, kalau kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang selalu semangat, selalu berjiwa besar, selalu optimis, selalu kreatif, maka akan mendorong kita juga, ya, untuk selalu mengikuti mereka, ya. Semangatnya membawa kita untuk selalu berpikir positif. Ya. Jadi selain tayangan yang positif, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita ya Pak? Betul sekali, ya. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Kita bisa menjadi orang yang berdiri tegak ataupun sebaliknya. Kita akan menjadi orang pemurung, akan menjadi orang pemalas. Itu adalah lingkungan yang membentuk kita, ya. Karena manusia adalah produk dari lingkungan sekitar kita, ya. Akan menjadi orang baik, ya. Itu lingkungan yang membentuk kita. Akan menjadi orang yang tidak baik, itu juga peran lingkungan sangat besar, ya. Seperti itu. Nah Pak, lalu dengan pengaruh sebesar itu, kira-kira mengapa ya Pak? Masih banyak tayangan-tayangan yang dapat dikatakan kurang bermutu sekarang ini masih banyak disiarkan. Dan juga kenapa sih masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menonton tayangan tersebut? Ya, betul sekali, ya. Tayangan-tayangan yang kurang bermutu, ya, tayangan-tayangan yang memberikan dampak negatif itu masih banyak disiarkan, ya. Tayangan-tayangan provokatif, ya, atau tayangan-tayangan berita yang ekstrim itu sangat banyak memang, ya, di kehidupan sekarang. Boleh dikata bad news is good news, ya. Jadi berita buruk itu adalah kabar baik, ya, kabar baik. Jadi kalau ada sesuatu berita gosip, ya, sesuatu berita yang isinya menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan suatu kelompok masyarakat tertentu, suku bangsa tertentu, itu mudah sekali, ya, disiarkan oleh media-media, baik itu media televisi ataupun misalnya media-media WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Karena hal-hal yang seperti ini biasanya akan memberikan rating tinggi, ya. Ini lebih ke arah bisnis, ya. Jadi kalau ratingnya tertinggi, otomatis bisnisnya bisa berjalan dengan baik, ya. Demikian pula untuk WA, ya. Misalnya kalau si pembuat berita tersebut, ya, banyak orang yang terpengaruh, juga kemungkinan besar itu kan nanti arahnya entah itu misalnya banyak yang mendengarkan, banyak yang membaca berita tersebut, ya, sehingga itu lebih ke arah bisnis, ya. Akan tetapi, ya, yang seperti itu memang kurang sehat, ya, kurang sehat. Lebih baik tentu saja berita-berita yang arahnya positif, ya, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya. Kenapa masih banyak juga, ya Pak? Masih banyak juga masyarakat kita yang terpengaruh, ya. Disinilah, ya. Jadi berita memang memiliki dua sisi, ya. Ada kita lihat sisi baiknya, ada juga bisa kita lihat sisi buruknya, ya. Kebanyakan masyarakat kita memang masih ada, ya, masih ada sebagian dari masyarakat kita yang memang mudah terpengaruh ke hal-hal yang bersifat provokasi, ya, itu masih ada, ya. Kemudian mereka juga ada sebagian juga tayangan-tayangan yang kurang bermutu, tetapi sekiranya memberikan suatu hiburan, itu dianggap bagi masyarakat kita itu juga ini adalah suatu hiburan, ya. Padahal banyak hiburan-hiburan yang lainnya yang sekiranya tetap berkualitas, tetapi tetap bisa menghibur, ya. Jadi mungkin yang pertama bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ya, maka semakin selektif dalam memilih tayangan ataupun berita-berita. Itu yang pertama. Kemudian juga yang tadi, ya, lingkungan pergaulan itu juga sangat berpengaruh juga, ya. Yang mana di dalam suatu masyarakat tertentu, ya, bisa menyeleksi, ya, tayangan-tayangan yang sekiranya kurang bagus menurut norma-norma agama, ya, norma-norma sosial, norma-norma hukum, ya.
itu seharusnya sudah bisa memilah-milah ya, karena di kelompok masyarakat sudah tahu yang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari ya, sehingga kedepannya ya audiens ya itu bisa menjadi cerdas lagi ya, bisa menjadi baik lagi ya di dalam menentukan nilai-nilai kehidupan. Iya benar banget ya Pak. Jadi kadang-kadang berita yang biasanya bersifat provokasi yang negatif itu mendapatkan rating yang lebih tinggi gitu ya Pak. Betul. Ya itu mungkin karena pengaruh masyarakat ya Pak, karena masyarakat itu terkadang ada yang berpikirkannya gitu Pak. Betul. Nah, yang pertama itu bisa dari pengaruh tingkat pendidikan ya Pak ya. Betul. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu juga semakin selektif dalam memilih sesuatu hal. Betul. Lalu itu juga dipengaruhi dari lingkungan sekitar ya Pak. Ya. Kalau misalkan teman-teman kita itu negatif selalu memprovokasi kita yang hal-hal yang tidak benar, itu kita juga bakal ke hal yang tidak benar juga gitu Pak. Ya, betul sekali. Makanya sebagai generasi muda ya, kita hendaknya mencontoh ya para pejuang kita ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita selalu berkaca terhadap para pejuang kita, para pendiri bangsa ya, nanti kita akan semakin berpikir jauh ke depan, terutama tentang Indonesia ya. Kita nggak pernah terkotak-kotakan oleh suku bangsa, agama, ras, ataupun adat istiadat ya. Begitu relanya para pejuang ya mengorbankan harta ya, benda, bahkan jiwa ya, ataupun negara ya, katakanlah kerajaan ya. Kalau kalian belajar sejarah itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono ya, Sri Sultan Hamengkubuwono itu rela yang memberikan Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Padahal kalau beliau memang bersikukuh nggak mau masuk ke Indonesia ya, karena itu adalah kerajaan yang merdeka ya. Tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono ya, begitu relanya ya memasukkan wilayah Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin yang bisa kalian teladani dari pengorbanan para pahlawan. Tidak mementingkan suku bangsa sama sekali, tetapi mementingkan Indonesia satu ya, supaya Indonesia kokoh, supaya Indonesia kuat, supaya Indonesia maju ya di kancah percaturan internasional. Ya, jadi kita mau menjadi orang yang positif, kita juga harus meneladani seseorang yang positif juga Pak. Betul. Seperti pahlawan kita. Betul. Ya. Nah Pak, jadi setelah kita tahu mengapa tayangan seperti itu bisa tetap eksis dan juga digemari oleh masyarakat, menurut Bapak upaya apa aja sih yang bisa dilakukan supaya tayangan yang bermutu itu bisa lebih digemari oleh masyarakat? Ya. Jadi tayangan-tayangan bermutu juga bisa digemari masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas dari tayangan tersebut ya. Jadi tayangan tersebut bisa lebih interaktif ya, kemudian bisa entertain ya, juga lebih komunikatif ya, sehingga nilai-nilai hiburan ketika seorang audiens melihat tayangan tersebut itu tetap tidak hilang ya. Interaktifnya dapat ya, jadi harus masuk sesuai dengan dunia remaja ya, kalau mau memberikan tayangan ke remaja ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang kaku, yang sulit dimengerti oleh audiens ya, sehingga audiens itu tidak mengerti ya apa yang saya bisa dapatkan dari berita ini ya. Bahkan pusing aja saya ketika nonton tayangan ini ya. Jadi harus masuk ke dalam dunia remaja, dikemas ya. Kehidupan remaja mungkin gaya bahasanya juga lebih gaul ya, sesuai dengan kehidupan remaja pada umumnya. Kemudian juga pergaulan remajanya juga dapat, tetapi
tidak menghilangkan visi dari tayangan tersebut, yaitu untuk memberikan nilai-nilai positif, ya, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan inspirasi, ya, kepada pemirsa, ya, sehingga pemirsa memiliki wawasan, ya, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, ya, sehingga dengan demikian, ya, pemirsa bisa semakin bisa beradaptasi di dalam kehidupan, ataupun juga bisa lebih kreatif lagi. Ya benar banget Pak ya. Jadi kita tuh kalau mau membuat tayangan tertentu yang digemari oleh masyarakat, kita itu harus memperhatikan dulu kualitasnya ya Pak. Betul. Kita harus membuat yang menarik, Iya. memakai bahasa yang lebih mudah dipahami, Iya, betul. dan juga tahu supaya terlihat keren gitu Pak. Iya, supaya masuk ke dalam dunia remaja, ya. Kalau kita ingin memberikan tayangan ke dalam dunia remaja, masuk dulu, ya. Jadi masuk dunia remaja itu seperti apa, ya, kehidupannya seperti apa, ya, sehingga bukan hanya memberikan edukasi tetapi nggak mengerti banget di dalam itu apa. Nanti bisa ada penolakan, itu enggak aku perlukan kok tayangan-tayangan tersebut, seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan juga ya Pak, penontonnya itu seperti Betul, apa. sesuai dengan audiens, ya. Audiens remaja harus seperti apa, kemudian audiens dewasa harus seperti apa, audiens anak-anak harus seperti apa, ya. Jadi supaya bisa lebih digemari lagi oleh masyarakat. Nah, apa pesan Bapak untuk sobat SMK supaya bisa memilah tayangan-tayangan yang bermutu agar bisa menciptakan generasi yang berkualitas? Ya, baik. Sobat SMK dimanapun kalian berada, generasi muda adalah tulang punggung bangsa, ya. Ke arah mana kehidupan bangsa dan negara ke depan itu terletak pada generasi muda, ya. Jika generasi muda memiliki semangat yang kuat, ya, maka kehidupan bangsa bisa jauh lebih baik. Jika generasi muda memiliki potensi yang besar, ya, maka kehidupan bangsa bisa lebih maju lagi, ya. Demikian pula sebaliknya, jika generasi muda menjadi generasi yang lemah, maka kehidupan bangsa kedepannya juga akan menjadi lemah. Jadi untuk menjadikan remaja yang kuat, untuk menjadikan remaja yang berpotensi, untuk menjadikan remaja yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, ya, maka diperlukan tayangan-tayangan yang positif, ya. Tayangan-tayangan yang memberikan nilai-nilai lebih di dalam kehidupan, tayangan-tayangan yang bisa mencerahkan, ya. Tayangan-tayangan yang bisa membuat seseorang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, ya. Sehingga jangan mudah terprovokasi, ya, sebagai generasi muda, jangan mudah terpecah belah, ya. Indonesia adalah satu, ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi tayangan-tayangan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, tayangan-tayangan yang memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik, ya, saling menghormati, ya, saling menjaga satu sama lain, ya. Tayangan-tayangan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting, ya, bagi remaja, ya. Sebagai generasi penerus bangsa, ya, yang nanti kedepannya arah pembangunan itu ditentukan oleh kalian semua, ya, menuju generasi Indonesia Emas 2045, ya. Harusnya di Indonesia Emas 2045 Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, Indonesia bisa menjadi bangsa yang sangat dipertaruhkan di kancah percaturan dunia internasional, ya, karena secara demografi, ya, jumlah penduduk Indonesia itu adalah sangat besar, ya. Nomor 5 di dunia, betul ya. Jadi nomor 5 di dunia terbesar penduduk Indonesia. Harusnya minimal kita menjadi
bangsa yang terbesar kelima, ya. Sudah tidak zamannya lagi nanti Indonesia menjadi negara yang berkembang, ya. Di era kalian nanti ke depannya, ya. Jika kalian mau belajar, ya, jika kalian mau berkaca dari kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian ditambah juga selalu menonton tayangan-tayangan yang bermutu, ya, yang positif, maka kedepannya Indonesia bisa jauh lebih baik. Nah, benar banget nih Sobat SMK. Jadi kita tuh harus sebagai generasi muda, kita harus memikirkan bagaimana kedepannya untuk bangsa kita. Yang pertama, kita harus belajar dengan rajin ya Pak ya. Betul. Kita juga harus mengembangkan potensi dan bakat dalam diri kita supaya kita itu bisa memikirkan cara bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi Pak. Betul. Nah Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Ya. Ya, karena Bapak sudah mau menjadi gestar di episode 8 kali ini. Oke. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita lanjutkan ke sesi kedua. Saya serahkan kepada partner saya, yaitu Vika Octavia. Terima kasih Kak Michelle. Tentunya sesi satu yang telah dibawakan oleh Kak Michelle bersama dengan Faini sangat pada insightful ya Sobat SMK. Untuk sesi kali ini pastinya bakal melakukan yang insightful loh. Saya Vika Octavia yang akan mengambil jalannya sesi 2. Tentunya saya tidak akan sendirian nih. Langsung saja kita sambut gestar kita selaku guru SMK Cinta Kasih Suci, Pak Dwi Aris Dorman. Baik, terima kasih sahabat SMK, apalagi rekan-rekan manusia, terima kasih telah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Aris, apa kabarnya Pak? Selamat siang kita baik. Oke. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang telah bersedia menjadi gestar MBK hari ini. Ya. Baik Pak, seperti yang telah kita ketahui, tayangan-tayangan zaman sekarang terkadang kurang cocok nih untuk anak yang baru hidup. Banyak tayangan yang hanya berfokus pada penghiburan tanpa diimbangi dengan adanya tayangan pesan-pesan positif bagi penontonnya. Contohnya seperti status percintaan, kekerasan, dan talkshow gosip yang menunjukkan peran bagi generasi muda dengan sebelum stabil. Nah, menurut Bapak, seberapa besar pengaruh tayangan tidak bermutu tersebut? Baik, saya kira ini adalah pertanyaan yang menurut saya sangat sulit ya. Kenapa? Karena tadi kan pertanyaan adalah seberapa besar pengaruhnya. Artinya kita punya data yang valid, banyak untuk menganalisa. Yang berdasarkan beberapa penelitian yang pernah saya baca, tayangan dari televisi ya itu mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan anak. Ya, yang artinya dia tayangan dari TV itu punya pengaruh yang kuat terhadap perilaku atau perkembangan anak. Nah, pengaruhnya ini nanti akan bermacam-macam ya. Walaupun secara sederhana pengaruhnya tentu ada dua, positif atau negatif. Kalau kita bicara positif, ya TV itu memberikan informasi ya, informasi dan berita. Mungkin beberapa ada yang menaikkan ilmu pengetahuan. Tapi banyak juga tadi seperti yang bilang kasusnya ya, banyak TV yang memang mempunyai pengaruh yang negatif. Yang pertama adalah televisi itu punya pengaruh meniru ya dalam sudut pandang peserta didik atau dalam sudut pandang anak-anak. Nah, ketika anak sering menonton TV, maka dia punya kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan di acara televisi tersebut. Banyak ya yang bisa ditiru dari sana, mulai cara berbicara, cara berperilaku, cara berpakaian. Bahkan terkadang mereka akan cenderung konsumtif ya, cenderung suka berbelanja karena melihat apa yang ada di tayangan di televisi. Karena televisi tentu akan banyak iklan yang muncul. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari sudut pandang TV kan, benarnya TV itu bentuknya adalah satu arah ya, artinya ketika anak dalam masa perkembangan mereka seharusnya itu bisa berkomunikasi dua arah. Tapi ketika mereka sering menonton TV, dibiasakan menonton TV dalam waktu yang lama ya, itu akan menyebabkan berbagai macam hal karena sifatnya yang satu arah. Yang sederhana misalnya, siswa, anak atau peserta didik atau anak-anak mereka akan cenderung pasif. Ya, pasif kenapa? Karena mereka sukanya hanya menonton. Ketika mereka pasif, mereka akan cenderung kurang kreatif. Nah, ketika cenderung kurang kreatif, mereka cenderung kurang kritis. Nah, ini yang berbahaya ketika mereka sudah
rasa kurang kritisnya kurang, ya mereka nanti akan mudah terpengaruh karena begitu informasi yang ada langsung masuk. Kemudian kalau kita lebih panjang lagi, ya ketika seseorang menonton televisi terus dia suka dengan acaranya, ya mereka suka dengan acaranya, dan ini akan menyebabkan kecanduan. Ya artinya ketika Pinka mungkin suka nonton drama Korea, ya ketika satu episode kok menarik, pasti dia akan menantikan episode berikutnya. Nah episode berikutnya, apalagi kalau itu banyak drama Korea yang disuka, ya mereka akan kecanduan. Ketika kecanduan, maka konsentrasi anak akan terpengaruh. Itu akan berakibat ke panjang lagi. Ini akan berakibat ke belajarnya, prestasinya, ya karena banyak kepikiran hal seperti itu. Kemudian hal lain yang mungkin jarang kita bahas adalah ketika kita terlalu sering menonton televisi, ya yang jarang kita adalah rasa empati kita itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena sudah terbiasa melihatnya di televisi. Ya cerita terbaru kemarin saya baca di mana ya, kalau masalah di online ya, tempat online ya, bahwa di Philadelphia Amerika bulan Oktober kalau tidak salah, ya ada di sebuah gerbong kereta, ya, sebuah gerbong kereta, dan situ ada seseorang yang melakukan kejahatan ya terhadap orang lain, ya dalam satu gerbong itu banyak orang. Ternyata ketika orang itu melakukan sesuatu ke orang lain selama 40 menit kalau tidak salah di kita, itu tidak ada satu orang pun yang membantu. Ya saya kira kondisi seperti ini mungkin, walaupun ini belum diteliti ya ada kaitannya atau tidak dengan kebiasaan menonton televisi, ya mungkin akan bisa seperti itu keadaan kita kalau kita terlalu banyak menonton televisi yang sifatnya terlalu pasif. Saya kira itu untuk jawaban pertanyaan dari Baik Pak, jadi kebanyakan sekali ya Pak pengaruh saat kita nonton televisi, apalagi kita ini banyak anak-anak yang suka nonton televisi dan suka menirunya. Lalu ketika kita menunggu karena televisi kita satu arah, kita juga menjadi kurang kreatif dan tidak berpikir kritis lagi. Lalu juga rasa empati kita mulai berkurang seperti kita dapat lagi. Oke Pak. Tentunya saat menonton sebuah tayangan, orang tua menciptakan stigma dan mengajarkannya, tetapi masih ada yang tidak masuk stigma atau dan masih ternyata. Apalagi yang sudah dapat menikmati, kita berada di dunia yang kadang membuat orang susah untuk menggunakan saat proses sesuatu. Menurut Bapak, bagaimana caranya supaya orang tua bisa mengawasi anaknya dengan lebih baik? Baik, pertanyaannya bagus ya. Pertama kita bicara tentang televisi. Televisi itu biasanya kita tonton bersama-sama. Ini kalau satu keluarga kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Pertama kita bisa menempatkan televisi itu di ruang keluarga atau di ruang tamu. Artinya di ruangan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, ketika kita menempatkan di situ maka akan ada semacam kontrol dari orang lain. Kadang orang tua kan sibuk, ya anak sedang nonton TV. Kalau televisi taruh di kamar, ya orang tua sedang bisa mengetahui kalau anak sedang nonton TV. Apalagi kalau kondisinya malam. Kalau di rumah keluar itu kan bisa kita kontrol ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua dengan anak itu harus punya aturan. Ya, dimanapun kita berada kan kita harus punya aturan ya, agar kita itu bisa teratur. Artinya orang tua dengan anak harus mereka berdiskusi. Ya, kapan mereka boleh nonton televisi, kapan mereka boleh menggunakan handphone. Ya, artinya itu semacam kesepakatan bersama. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, maka kita bisa menanggulangi lah, menghindari ya mungkin untuk hal-hal yang ketika waktunya berkurang, maka kesempatan untuk mengakses itu bisa menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ketika anaknya usia TK, SD, orang tua kalau bisa itu menemani mereka menonton televisi. Kenapa harus begitu? Karena di usia SD, TK mereka belum bisa menilai apakah ini bagus ditonton atau tidak. Ya, ketika anak pada usia SMP, SMA, SMK mungkin tidak dewasa ya. Kemudian yang terakhir tidak tahun kemudiannya adalah orang tua itu harus bisa menciptakan pengganti dari televisi itu. Dalam artian seperti ini, orang tua
harus bisa menciptakan lingkungan di mana anak itu punya aktivitas lain selain nonton. Misalnya dengan membuat anak itu les, misalnya lesnya bisa les yang disukai anak. Misalnya mereka anak suka olahraga, itu les futsal. Anak suka musik, ya anak itu les bermain gitar, bermain piano, dan lain sebagainya. Intinya anak punya aktivitas lain. Dia punya aktivitas lain dan yang positif, tentu mereka akan lebih suka ke situ daripada kira itu. Betul banget tuh Pak, saya sangat setuju dengan nah, apalagi ketika orang tua mau mendampingi anak, otomatis anak-anaknya kalau itu kayaknya butuh itu baik. Dan juga saya setuju kalau pendapat Bapak anak cara mendampingi adalah memberikan anak seperti les hobi mereka ya, seperti bermain musik, bermain futsal, itu bisa lebih mengembangkan potensi-potensi mereka memiliki daripada teman-teman kalau yang tidak begitu tidak dikontrol orang tua dan perilakunya menjadi tidak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan ya Pak, seperti itu yang nakal atau di luar pikiran orang tuanya, jadi harus tetap terkontrol dengan cara-cara seperti itu. Lalu menurut Bapak, pemerintahan yang negatif yang membuat dan kurang berkualitas merupakan hidup dari mana yang Pak kira-kira? Apakah yang memproduksi tayangan kita sebagai penonton, talent dari orang tua, atau bahkan dari pihak yang memberikan konten bagi tayangan tersebut? Sebenarnya ketika kita bicara siapa yang bertanggung jawab, kalau saya bilang semua bertanggung jawab, mulai dari yang nonton dan sebagai anak-anak, walaupun ini belum bisa yang memilih ketika seperti masih anak-anak ya. Nah, kita tanggung jawabnya nanti ada yang mengajar orang tua. Jadi dulu ya sama orang tua. Karena apa? Karena ketika di keluarganya ada semacam aturan yang jelas, ya ada cara mendidik yang jelas, anak itu sudah diajarkan dari kecil. Bagaimana membedakan mana tayangan yang bagus, mana yang tidak. Ya karena tempat pendidikan yang paling bagus adalah di keluarga. Nah, ketika keluarga yang sudah kuat, anak nanti nonton sendiri pun mereka sudah bisa membedakan. Nah, yang kedua, ketika sudah di lingkungan keluarga, maka dari pihak penyedia dan pihak yang menayangkan, mereka sebenarnya harusnya punya tanggung jawab, ya. Karena mereka punya dua sisi. Nah, karena di satu sisi mereka harus mendapatkan penghasilan, bagaimana mereka bisa menjalankan usaha bisnis mereka ya. Kalau kita lihat, itu kan selain itu pemerintah, ya, mereka kan ada unsur bisnisnya. Jadi ketika kita bicara bisnis, berarti mereka akan menayangkan hal-hal yang memang laku di masyarakat. Nah, kalau mereka menayangkan hal yang tidak laku di masyarakat, maka bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi kita lihat dari sudut pandang si pembuat filmnya atau pembuat acaranya dan si yang menayangkannya ini adalah operator televisinya. Nah, seyogianya mereka tidak hanya melihat dari sudut pandang, yang mereka seyogianya juga melihat dari sudut pandang pendidikan. Ya kalaupun tidak bisa betul, ya kalau bisa mereka menyelipkan unsur-unsur pendidikan di setiap tayangan yang mereka buat, atau yang mereka membuat tayangan-tayangan tertentu yang memang ada unsur pendidikannya. Nah, kalau mau udah masuk ke unsur bisnis, mungkin kita sebagai masyarakat desa akan sulit ya. Tapi kalau kita kompak, ketika masyarakat Indonesia suka nonton film yang bermutu, menonton tayangan yang bermutu, ya ini harus kompak ya, masyarakat Indonesia kompak. Maka si pihak penyedia dan pemproduksinya, mereka akan membuat tayangan seperti ini. Jadi ada kaitannya, ya. Artinya ketika ada penawaran, ada permintaan, ada penawaran. Dengan permintaan kita, masyarakat kita suka nonton film-film seperti itu, nonton tayangan-tayangan seperti itu. Maka si pihak penyelenggara, ya pembuat dan produksi itu dan si penayangnya, operator televisi, mereka akan menayangkan seperti itu. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa pemerintah juga punya peran di sini. Ya, pemerintah itu ada namanya dan komisi penyiaran Indonesia, di mana mereka itu bisa memperbolehkan sebuah tayangan itu ditayangkan di televisi atau tidak. Ya, artinya pemerintah itu punya peran yang sangat penting di sini. Ya, artinya sebuah tayangan akan ditayangkan di televisi ketika sudah lulus sensor dari KPI. Ya, saya kira semua bidang, semua lini itu mempunyai pengaruh. Ya, saya kira itu. Oh, jadi menurut Bapak semua pihak bisa membuat aturan atau memfasilitasi anak-anaknya agar tahu nih batas-batas bagaimana, jadi
punya bahwa diri yang kuat, jadi dalam harus tantangan. Nah, kalau dari pihak yang mengeluarkan memproduksi, tantangannya juga harus mengikuti pasar bisnis juga. Terus mereka juga harus memikirkan kayak teman-teman ini harus ada unsur edukasi. Nah, juga pemerintah menunjukkan nih karena itu juga kan harus menyasar film-filmnya agar ada unsur-unsur edukasi dan juga layak ditonton oleh masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada Pak dan Bapak maksudnya SMK supaya bisa menyalahi film yang lebih baik Ya, ketika kita menonton televisi, ya seperti di awal tadi saya bilang suatu arah, artinya mereka itu akan terus saja menyiapkan acaranya, menyiapkan siarannya. Artinya kita yang pertama itu harus kritis. Ya, kalau kita sudah kritis, maka ketika ada informasi yang masuk itu kita pikirkan dulu, kita proses, kita langsung masuk ke pikiran kita. Artinya ketika ada informasi dari luar, termasuk dari TV, itu kan akan diproses oleh orang. Nah, kalau kita tidak kritis, itu akan langsung kita proses. Dan ketika diproses, di dalamnya nanti akan ada aksi dan reaksi, ya. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita proses. Tapi ketika kita kritis, ya data yang seperti itu, kita tanya dulu, itu hal apa sih? Kok bisa begitu? Ya kan, ketika kita kritis, maka kita itu akan seperti berdebat dengan apa yang kita lihat. Kan tidak terima itu saja. Nah, itulah orang-orang yang kritisnya akan bisa membedakan mana informasi atau tidak. Yang itu ya. Yang kedua, ketika kita sudah kritis, yang kedua adalah kita itu harus punya prinsip. Ya kan? Prinsip artinya adalah kita punya nilai-nilai yang kita punya. Nilai-nilai itu didapat dari mana? Nilai-nilai bisa didapat dari lingkungan keluarga yang ditanamkan oleh orang tua, ibu dan sebagainya. Kemudian yang didapat dari sekolah mengajarkan apa? Kita kan ada namanya kualitas pendidikan, juga ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Kemudian ada juga dari unsur spiritual dan unsur agama. Jadi kan ada banyak faktor ketika kita berbicara nilai-nilai yang akan kita pegang. Nah, ketika kita punya nilai-nilai seperti itu dan kita percaya, nah ketika ada informasi dari luar maka akan dibandingkan dengan nilai kita. Dia berpakaian seperti itu, dia berperilaku seperti itu, dia berbicara seperti itu, dia langsung dia terima, oh bagus ya, enggak seperti itu. Nah, kok berbeda dengan apa yang saya yakini. Nah, ketika berbeda, disitulah akan terjadi proses diskusi, dialog, ya, antara di dalam otaknya ya, dan otaknya akan terjadi proses seperti itu. Ketika sudah terjadi dialog seperti itu, maka ya seseorang itu bisa berpikir. Nah, ketika berpikir, harapannya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Ya, kalau dia tidak ada nilai, tidak ada sesuatu yang diyakini, maka dia akan masuk saja seperti itu dan langsung nanti proses. Saya kira dua aja sudah cukup ya kalau kita terapkan untuk menyaring informasi. Menarik banget nih tips dari Bapak untuk sobat SMK. Kita harus bisa berpikir kritis dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga diri, memiliki prinsip sendiri, jadi kita tahu batasan-batasan mana dan hal-hal apa saja yang bisa kita masukkan untuk kedepannya untuk memperbaiki diri, memperbaiki sesama dan juga menjadi pengetahuan untuk diri kita sendiri. Tidak terasa perbincangan kali ini telah selesai. Saya sangat setuju nih dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Aris, bahwa tontonan itu merupakan tanggung jawab dari banyak pihak termasuk diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita bertanggung jawab atas tontonan yang kita tonton? Itu dengan cara memiliki prinsip dan juga berpikir kritis serta mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh orang tua, mengikuti aturan serta mengambil nilai-nilai positif yang telah diajarkan dari sekolah, masyarakat, dan tentunya prinsip yang kita pegang. Terima kasih untuk Pak Edi dan Pak Aris yang telah memberikan banyak pengetahuan dan informasi bagi kita semua, serta kepada seluruh sobat SMK yang telah menyaksikan episode kita kali ini. Harapannya perbincangan kali ini dapat sobat SMK implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Stay tune terus dan jangan lupa follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya Rima Fatia, mewakili seluruh tim BK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di BK episode selanjutnya.